Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ferlita Nur Anisha dari kelas 10 MIPA 3 SMAN 24 Bandung. Di sini saya akan membahas larutan elektrolit. Sebelumnya larutan elektrolit ini ada di kehidupan sehari-hari loh. Contohnya saat kita meminum air isotonik yang pada dasarnya terbuat dari garam mineral dan gula yang diperlukan oleh tubuh. Garam mineral dan gula ini diperoleh dari makanan dan minuman yang cukup, sehingga garam mineral dan gula yang diperolehkan oleh tubuh akan membentuk ion positif dan juga ion negatif, seperti halnya pada larutan elektrolit. Minuman isotonik ini berfungsi untuk menjaga kadar air yang ada di dalam tubuh kita, sehingga ketika kita kekurangan ion, maka kita akan kehilangan fokus dan energi. Nah, judul percobaan kali ini adalah daya hantar listrik larutan. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah suatu jenis larutan itu dapat mengantarkan arus listrik atau tidak, dan untuk mengetahui termasuk larutan elektrolit ataupun non-elektrolit. Oh iya, di sini saya menggunakan aplikasi Virtual Lab untuk melakukan percobaan. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja sebuah larutan untuk mengetahui bagaimana suatu larutan tersebut dapat menghantarkan arus listrik ataupun tidak dengan cara menguji coba lampu yang ada di Virtual Lab ini. Nah, sebelumnya kita juga membutuhkan alat dan bahan untuk melakukan praktikum ini. Yang pertama itu ada sebuah lampu, sebuah baterai, kabel, sebuah konduktor, dan juga jenis larutannya. Di sini langsung mulai saja. Saya akan menggunakan jenis larutan berupa air murni terlebih dahulu. Nah, di sini kita ini udah air murni ya. Lalu ini rumus kimianya H2O. Untuk memulainya kita tinggal menyalakan saklarnya saja. Seperti ini. Dan yang terjadi ini tidak nyala ya lampunya. Dan terbukti bahwa lampu tidak menyala. Lalu kita coba matiin dulu ini saklarnya, lalu kita coba dengan air garam. Nah, lalu kita nyalakan saklarnya, dan yang terjadi adalah lampu ini menyala dengan terang ya. Dan ada gelembung yang muncul sangat banyak. Selanjutnya menggunakan jenis larutan berupa asam sulfida. Langsung kita nyalakan saja saklarnya, dan yang terjadi adalah lampu terlihat redup dan juga sedikit mengeluarkan gelembung pada konduktornya. Menggunakan larutan asam asetat, lalu kita nyalakan saja saklarnya, dan yang terjadi adalah lampu terlihat redup dan ada sedikit gelembung pada konduktornya. Hal ini sama seperti larutan sebelumnya dengan nyala lampu redup ya. Selanjutnya yaitu kalium klorida, kita nyalakan, dan yang terjadi adalah lampu menyala terang dan terdapat banyak gelembung yang ada di konduktor. Yang terakhir adalah kita coba dengan jenis larutan urea, dinyalakan terlebih dahulu, dan yang terjadi adalah lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung yang keluar. Hal ini menandakan bahwa rangkaian listrik pada bola lampu ini tidak ada arus listrik yang mengalir, dan dibuktikan bahwa lampu tidak menyala. Nah, di sini saya juga telah membuat tabel hasil pengamatan dari percobaan tadi ya. Dan ini kita tulis jenis larutannya, nyala lampu, gelembung gasnya, dan juga itu termasuk larutan apa. Nah, yang pertama ini ada air murni dengan nyala lampu padam, gelembung gasnya tidak ada, dan merupakan larutan non-elektrolit. Yang kedua ada jenis larutan garam dengan nyala lampunya terang, gelembung gasnya banyak, dan merupakan larutan elektrolit kuat. Yang ketiga ada asam sulfat dengan nyala lampu redup, gelembung gasnya sedikit, dan merupakan elektrolit lemah. Yang keempat ada asam asetat dengan nyala lampu yang redup, gelembung gas yang sedikit, dan merupakan elektrolit lemah. Yang kelima ada kalium klorida dengan nyala lampu terang, gelembung gas yang banyak, dan merupakan larutan elektrolit kuat. Dan yang terakhir adalah
larutan urea dengan nyala lampu padam, gelembung gas yang tidak ada, dan merupakan larutan non-elektrolit. Selanjutnya, di sini saya telah membuat diagram berupa diagram lingkaran yang dimana kita akan mengetahui presentase dari larutan yang telah diuji coba tadi. Karena di sini tadi saya telah menguji coba 6 jenis larutan dan hasilnya itu larutan elektrolit kuat ada 2, larutan elektrolit lemah ada 2, dan larutan non-elektrolit ada 2. Maka dari itu, setiap jumlah larutannya memiliki jumlah yang sama besar dan juga sama banyaknya, sehingga memiliki presentase yang sama, yaitu sebesar 33,3% dari 100%. Sekarang saatnya kita menyimpulkan hasil percobaan tadi. Yang pertama, suatu larutan akan disebut larutan elektrolit kuat ketika nyala lampu terang dan memiliki banyak gelembung gas sehingga mengalirkan arus listrik. Yang kedua, suatu larutan akan disebut larutan elektrolit lemah ketika nyala lampu redup dan cenderung memiliki sedikit gelembung gas. Hal ini tetap mengalirkan arus listrik namun muatannya tidak besar. Yang ketiga yaitu suatu larutan dapat dikatakan sebagai larutan non-elektrolit ketika lampu padam dan tidak ada gelembung gas sehingga tidak ada arus listrik yang mengalir. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.